أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد حضرة الكرام ulama yang kami takzimi, pada beliau Bapak Ustaz Ali Salim yang saya takzimi, Bapak-bapak, saudara-saudara, terkhusus Bapak pelatih, Bapak pembina daripada Bisate, dan yang kami banggakan daripada siswa yang mungkin sebentar lagi calon warga yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita semua pada malam hari ini dengan izin Allah diberikan kesehatan zahir batin sehingga bersilaturahim kita ya alhamdulillah terlaksana. Itu semua atas izin Allah. Makanya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita pada alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qouli Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Para hadirin yang saya hormati, sebenarnya tadi sudah disampaikan keterangan-keterangan daripada kaifiyah jenazah. Jadi tata cara dalam jenazah. Sebenarnya tidak cukup 1 jam ya kalau kita membahas itu. Tapi setidaknya apa yang disampaikan dari Pak Sab tadi, pertemuan itu ada berkelanjutan, Pak. Ya, artinya apa? Kita itu wa ma utitum minal ilmi illa qalil ya. Jadi kita itu diberi Allah ilmu itu cuma qalil, sedikit. Toh pun sepintar-pintarnya apa, kita di dunia ini tetap qalil, sedikit tetap. Ini artinya maka ditasbihkan oleh malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim itu ya. Jadi istilah kita cari ilmu itu enggak ada ujungnya seolah-olah. Maka timbullah hadis Nabi ya kan, thalabul ilmi fardhatun minal mahdi ilal bidalah. Itulah yang mungkin yang saudara-saudara ketahui. Yang pertama yang saya ingin sampaikan ya sebelum mungkin sananya, kalau jadwal latihan sampai jam berapa? Pagi. Oh pagi malah. Oh gitu ya. Malah aku sih nggak kuat ini. Iya. Aduh. Soalnya kayak ngomong. Jadi yang pertama yang sangat saya ingin sampaikan ini teriring dengan malam ini adalah temanya. Kalau tadi sudah mengawali yaitu tentang kaifiyah jenazah. Jadi tata cara dalam pengurusan jenazah. Jadi saudara-saudara, terkhusus ini untuk siswa, kalau pelatih pembina saya yakin udah ada dasar juga. Ini ya, karena siswa itu identik. Di sini yang hadir kayaknya alumni nih, ada alumni loh. Kayaknya yang pernah ketemu dengan saya di fikih, ya, pernah belajar. Artinya kayaknya sebenarnya beliau-beliau lah yang ngajarin harusnya. Sudah bisa. Ini ada Pak Mas Solihin, ya, ada Mas Mustaqim, Muntaqim, terus ada Mam Afif, ya, Mas Nur ini siapa? Pak Mas ini, ya, Mas Nur, ya. Kalau Mas Iti penghujung ya dulu ya, baru mau lulus baru saya datang. Nah ini artinya siswa-siswa itu dulu pernah kok Pak Polo kami sampaikan, entah dulu paham, entah mali nggak? Artinya pernah, cuma ya mungkin cuma gambaran saja. Terkait ini, jadi dengan praktek atau kaifiyah tadi sebelumnya yang sangat ya, yang sangat kita praktekkan nanti ini di pihak keluarga paling bagus itu mengurusinya itu dari pihak keluarga. Jadi jangan orang lain dulu. Memang kalau secara urutan itu alim ulama yang benar-benar tahu ilmunya. Tapi kalau keluarga kita kalau memang tahu ilmunya itu yang paling bagus. Toh pun kita bukan diulamakan, toh pun kita bukan diustadkan, dikiaikan tidak, tapi kita berilmu. Ini ya kalau kita berilmu orang lain menyebut apa nggak masalah, tapi malaikat tetap ulama itu orang alim namanya orang berilmu. Artinya yang paling pokok dalam pengurusan jenazah itu usahakan di pihak keluarga dalam kurung berilmu tadi. Ya. Nah dengan ngaji kayak gini berarti kan kita nanti dapat. Nah ya. Jadi diprioritaskan yang mengurusi itu adalah keluarga. Nah, untuk ringkas dulu Pak Fatul, coba dari siswanya dulu ya. Duduk iftiras sholat itu gimana? Duduk iftiras coba praktekkan.
Iftitah. Iftitah. Ya, sholat semua ya, sholat pasti. Ya, sekarang di sholat itu ada dua duduk namanya iftiros dengan tawarruk. Yo, tawarruk dulu gimana duduknya? Silakan, praktekkan. Saurungnya sholat jenazah, sholat itu sholat dewi nggak benar. Enggak di situ semua, di situ aja. Nanti Pak Marto ke belakang melihat, atau Pak Agus yang keliling nanti. Tawarruk. Jal, berdiri. Jadi tawarruk ya. Bapak apa ya awal? Yang jelas itu tahiyat awal sama tahiyat akhir. Kamu kan nggak tahu Bahasanya. Praktek itu sudah. Ya. Baik ya. Jadi antara duduk tawarruk sama iftiros ya. Kalau yang iftiros itu kan iftiros itu firosun artinya kan lemek tuh. Jadi apa? Kaki yang kiri itu untuk lemek pantat itu loh Pak. Jadi namanya yang iftiros. Kalau tawarruk yang tahiyat akhir. Ayo. Berarti gimana jinjit kena Kemudian ini mohon maaf ya saudara-saudara, ini untuk refresh saja. Jadi biar sampai nggak keju kayak ngelongok nih ngaji Pak. Tujuan saya untuk mengini aja nyegarkan saja. Ya, selain nggak roh tenanan tiba ya. Jadi yang tawarruk ya, itu yang tahiyat akhir Pak. Ya. Usahakan kakinya diginikan, tadi aja yang gini. Ya, gini kan. Bahasa Jawanya dipancal nih Pak. Ini yang tawarruk. Jadi ini kan orang itu bandek. Ini gini kan, itu yang miring itu yang apa yang tahiyat akhir. Kalau yang tahiyat awal ini diduduki pantat. Ini gini posisi. Ya, sunnahnya. Ya, jadi kalau kita sholat di tahiyat awal yang rakaatnya lebih dari 2, ya, lebih dari 2, ini yang iftiros. Ya. Nah, ini yang tawarruk ini terakhir. Ya, paham ya? Nah, itu sholat. Yang malam ini belum tahu ilmunya, itulah ilmunya. Ya, alhamdulillah tahu ya. Ya, jadi tawarruk itu enggak lemek. Yang iftiros itu klemet, tawarruk tahiyat akhir yang miring itu aja. Ya, untuk mengingatkan saja. Nah itu ya. Baik, hadirin yang kami hormati, saya ulangi, boleh kembali semula duduknya ya, boleh demikian karena memposisikan saja. Tadi saya awali bahwasanya untuk mengurusi jenazah ini alangkah baiknya di pihak keluarga. Ya, tapi dalam kurung saya katakan tadi berilmu, yang tahu ilmunya. Nah, ini kalau secara prakteknya nanti saya ingin mengajak dulu dari saudara sekalian itu prakteknya secara zon. Ya, bahasa Pak Agus sama zon. Jadi secara ru'iyahnya aja dulu, cara gambar-gambarannya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti gambarnya kayak gini. Nah, itu nanti tinggal praktekkan saja. Ya, secara tuntunan aslinya simpel kok. Ya, terkadang kita itu minder ya. Kenapa? Karena belum terbiasa. Makanya harus ada mental. Mental itu diujinya dengan keterbiasaan. Ya, sekian banyak orang ya. Dan ini terkadang saya tuh ironis dan miris. Ya, masyarakat kita bukan apa-apa sih. Ya, bukan apa-apa. Setidaknya dengan adanya demikian, apalagi nanti Pak Agus menerangkan tentang fadilah, keutamaan orang yang takziah bahkan ziarah kubur, masya Allah. Orang takziah itu luar biasa pahalanya Pak. Ya, kalau kita tahu, makanya kita selama ini kan nggak tahu biasa-biasa aja.
Maka kesannya juga ketika kita hadir dalam suatu takziah malah duduk kebanyakan. Duduk sebenarnya kalau bisa ya, terusus jenengan-jenengan ini tampil apa yang kita bisa lakukan di lokasi itu. Nih, kalau umpamanya dari awal kita datang, oh belum dimandikan, nggak usah duduk, sana aja. Toh pun kita nggak bisa nantinya melihat. Nah itu mulai akan terbiasanya di situ nanti lama-lama. Ya, bukan kita juga alim, bisa enggak. Ya, syukur-syukur sudah banyak yang mengurusi. Demikian ya. Jadi jenengan-jenengan nanti secara praktek lapangannya diusahakan dibiasakan dulu, bukan langsung praktek dulu, tidak ya. Biasanya di masyarakat kan sudah ada mewakili di Perkadus misalnya. Nah itu jenengan hadir saja ya, mengikut baca kemudian ciduk misalnya, ambilkan. Kan lama-lama kita mengambil, merekam dari apa yang dilakukan tadi kan, demikian ya. Nah ini dari memandikan, kemudian dari mengkafani. Nah ini karena terjadi ini ya Pak Bambang dalam suatu tempat, karena mereka bahkan yang saya ini kan yang sudah tahu ilmunya juga nggak berani. Ini entah apa alasannya Pak Anton, kami nggak tahu. Kayaknya mental identik ya, kalau orang dengan yang meninggal kok takut, ya kan? Identik dengan takutnya. Kenapa takut? Belum biasa, itu aja lah kuncinya. Belum terbiasa. Nanti kalau jenengan semua sudah maju, sudah biar yakin lah. Sama mungkin dengan saya dulu awal. Saya yakin awal saya pun demikian awal-awalnya. Seolah-olah apa? Takut, nanti mimpi, nanti terbayang kan gitu. Terbayang apanya kan gitu. Nah ini. Tapi lama-lama demikian, apalagi sudah tertanamkan apa? Al-muslimuna akhul muslim. Orang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Udah. Ini saudara saya. Bukan bahasa ini apa ya, ini organisasi ini enggak, kalau udah muslim ya muslim. Jadi berani nantinya Pak. Apalagi kalau nanti diterangkan keutamaan orang yang takziah, pahala kok di sini Pak. Nah ini katanya tadi ada di PSHT pun dalam apa persaudaraannya, sosial ya tadi ya, sosialnya. Nah ini ya, jadikan pahala sebagai wasilah kita takziah tadi. Baik, selanjutnya ya, langsung saja dari paparan yang keterangan tadi Pak Ustadz Agus Salim sebenarnya sudah banyak, cuma dalam kaifiahnya ataupun dalam teknis mekanismenya kita urutkan dulu Pak ya. Tadi sudah diketahui hukumnya fardu kifayah, artinya sudah tahu. Jadi kewajiban orang muslim dengan orang muslim lainnya ketika ada yang meninggal itu ada 4. Kewajiban orang muslim kepada muslim lain yang sudah meninggal itu ada 4. Berarti bahasa lain, muslim yang hidup mempunyai kewajiban 4 terhadap muslim yang sudah meninggal. Ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memandikan. Ini, saudara-saudara boleh menerawang apa yang saya katakan. Ya, nanti prakteknya karena ini memandikan ya, prakteknya di masyarakat langsung nanti bisa. Maka saya katakan tadi, ya, bukan kita mendahului orang-orang itu, tapi minimal kita mendekat. Nah itu, ya itu cara kita ingin bisa, ya ingin bisa. Jadi jangan nanti gak usah apa ya bahasanya menunggu cuma diam saja, jangan. Ya, artinya apa? Jiwa kita langsung tergerak ya, termotivasi untuk hal itu. Ini sehingga nanti kreativitas kita akan muncul juga nanti. Ini entah kalau udah kembali ke karakter saya nggak tahu. Bahasanya karakter yang malas ya malas tenan. Nah ini nggak tahu kalau sudah kembali ke karakter. Nah ini tapi setidaknya itu tadi ya, angfa'uhum linnas itu tadi, lebih manfaat untuk orang lain itu paling baik kan gitu. Ya. Memandikan. Ini salah satu yang diinikan, memandikan. Yang pertama ya saudara sekalian yang saya hormati, para pelatih, para pembina, itu yang saya hormati. Yang pertama kita cari lokasi dulu Pak. Kalau bisa cari lokasi pemandian itu yang tinggi. Ya, datarannya tinggi, bukan tinggi benar enggak?
Apa tujuannya? Daripada tempat yang tinggi itu supaya air mengalir itu langsung ke bawah. Kalau kita mengambil di bawah, maksudnya di rendah, ada yang lebih tinggi, seolah-olah airnya tergenang di situlah, Pak. Seolah-olah air itu ya di situlah. Kenapa? Ya, air yang di situ itu ada kemungkinan juga bisa jadi ada penyakit atau tidak, sehingga kita yang menginjak, ya, apalagi sampai nggak sendalan, menginjak sehingga apa? Air itu terkena kulit kita, apalagi sekarang sudah musim virus. Nah ini dikoronakan lagi, ya paling sedih saya mendengarkan itu aslinya. Tapi apa ya gimana, ya. Jadi virus ini penjagaan, ya maka sangat dianjurkan cari lokasi dulu kira-kira di daerah rumah itu, keluarga itu mana lokasi yang sedikit tinggi yang bisa air itu mengalir, yang di tempat tadi ke bawah sehingga dia arahnya kemana itu Pak maksudnya. Atau mungkin kalau umpamanya di ruangan, yang ruangan itu secara otomatis ya, yang airnya bisa mengalir langsung, tidak tergenang di lokal. Ya, nah itu ya biasanya kan umumnya misalnya ada kamar mandi, ya itu airnya bisa mengalir kemana kan, artinya nggak tergenang di situ kan, nah itu bisa. Yang kedua ya lokasi yang kita cari ya lokasi yang tidak terjangkau oleh khalayak umum, yang tidak bisa terjangkau, minimal terlihat. Maka di umumnya kita itu digunakan satir lah Pak ya. Nah di satir ya sebenarnya tidak harus di luar juga, saya katakan tadi di dalam pun ketika menjaga air itu tadi ya. Yang kedua tidak terlalu terjangkau oleh khalayak banyak, ini artinya tertutup. Maka satir yang umumnya di masyarakat kita itu digunakan. Datarnya tinggi ditutup dengan satir atau penutup tadi, kait tadi Pak. Nah itu digunakan. Terus berikutnya dalam memandikan tadi disampaikan ya, itu yang paling utama yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Walaupun di situ ada darurahnya juga. Nah itu ya. Terutama nyun sewu ketika kita sebagai anak ya, ketika masih mempunyai orang tua, bukan untuk mendoakan tidak, ataupun keluarga besar ya, kita sebagai keluarga di depan Pak. Nah ini dengan keilmuan kita tadi ya. Nah ini jadi keluarga besar itulah yang mengurusi ataupun memandikan itu tadi. Nah ini saya katakan tadi secara terawang ya, ini seolah-olah ini praktek apa yang saya sampaikan. Oh demikian tinggi ya, kemudian halayaknya tidak terlalu banyak melihat. Kemudian apa lagi? Di situ dalam menyiapkan persiapan tentunya air ya, ada sabun ya, sabun bahasanya, atau ada yang dicampur dengan kapur barus airnya ya. Secara umum ya, jadi usulul ma'ila jamil badan, datangnya air sampai seluruh badan, yang katanya Pak Agus tadi namanya tatmim ya, tatmim, jadi meratakan air ke seluruh badan. Nah air yang dimaksud itu apa? Kuncinya adalah suci dan menyucikan ya. Yang paling bagus itu Pak kalau dalam memandikan itu adalah, kalau menurut saya ya secara ini itu pancuran selang Pak. Jadi kalau ember ya, ember yang bisa dibariskan itu ya bagus ya, tapi ada suatu kecemasan lain. Ketika apa? Ketika ada cempratane Pak, atau percikan yang bekas kita dibadurkan melompat ke ember ini. Iya kalau percikannya itu suci, tapi kalau dia membawa najis, kan berarti najis kan? Untuk dikembalikan untuk menyucikan. Maka yang lebih baik itu pancuran dulu, selang atau sanyu kah, atau di bak itu dikasih selang. Nah kan itu ngalir terus Pak. Nah seperti itu. Itu air, akhirnya setelah bersih langsung ya. Kemudian dalam memandikan juga sangat-sangat dianjurkan itu anggota wudhu dulu yang kita basahi Pak ya. Jadi anggota wudhu yang kita biasanya anggota wudhu, rukun wudhu kan 6, tapi yang 2 ini bukan anggota. Apa? Niat dengan tertib awal sama akhir. Awal itu niat, bukan anggota, karena tempatnya niat dalam
dalam hati. Yang terakhir nomor 6 itu tertib itu berurutan pelaksanaannya. Kalau memang pertama itu adalah wajah, ya wajah dulu kita siram, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kita basahin dulu, Pak. Nah ini, setelah itu baru kita mulai dari yang sebelah kanan. Dari atas, ya, sebelah kanan dari pundak, ya, sampai ke kaki kanan, terus kiri. Ya, baru semua. Nah ini semuanya. Ini kan bayangan praktek udah ketemu gitu loh maksud saya. Ya, makanya prakteknya ya sebentar Pak Saat. Udah ketemu ya, tinggal ini nih. Iya. Nah ya. Pas pengesahan Pak, ada mungkin yang disiram nanti. Jadi itu ya, itu gambarannya Mas ya. Nah kemudian jangan lupa ketika kita menyiramkan itu jangan sampai terlewatkan. Karena apa? Posisi dari praktek yang saya lihat itu ada yang di bangku ya, ada yang disimpan di tempat yang memang sekarang ada dibuatkan tempat. Ya, di sini yang sudah ada di bloka. Ya, di bloka sudah ada. Itu sebenarnya lebih mudah untuk memiringkan ya. Ataupun yang di bangku pun bisa. Ya, kadang tapi kesulitan menahannya apalagi posisi yang di tengah itu. Nah itu ya. Nah jangan sampai si airnya itu tidak sampai ke seluruh badan, bolak-baliknya tadi. Nah itu. Nah sebelum juga ya, sebelum dikasih sabun atau mengakhiri dengan air terakhir, biasanya itu kan diusahakan 3 kali siraman Pak. Ya tapi kalau memang belum bersih ya gimana lagi, kan seperti itu. Nah ini diusahakan tempat-tempat yang bolong itu dibersihkan. Terutama mohon maaf ya antara kubul dengan zubur, jalan depan dengan jalan belakang, aurat itu dibersihkan. Ya, ini makanya sangat diajukan keluarganya sendiri. Nah ini, dan keluarga itu ataupun siapapun yang bisa menutup aib daripada jenazah. Maka nggak boleh orang yang ngurus jenazah itu nantinya ngumbar itu nggak boleh, haram. Ya, itu namanya bongkar aib. Auzubillah. Ya, maka orang yang mengurus jenazah itu orang yang amanah memang. Ya, amanah dalam arti amanah dalam pengurusan jenazah tadi. Nah ini bisa menutup aib. Misalnya ada menemukan A di si jenazah, ya udah urusannya itu aja. Ya, kok teman kita ini biar orang aja kita yang tidak. Seperti itu Pak. Ya, maka orang yang mengurus itu jenazah itu amanah orangnya. Nah ini. Nah jadi lubang-lubang tadi dibersihkan benar ya, terutama 2 jalan tadi depan belakang. Kalau depan saya kira oke lah ya, kita maklumi pakai pakai kain ya, kita sambil disiram. Nah yang belakang ini Pak ya, yang di belakang ini terkadang ya ini menemui ya, mohon maaf ini ya sewu. Jadi terkadang masih ada keluar kotoran. Jangan sampai ketika ada kotoran itu ya terselempit di belakang apa Pak Bambang ngarani kuwi, selempitan buri kayak terjepit itu sehingga nanti terbawa ke kain kapan. Kan aja serigawan itu. Nah ini kehati-hatian di situ. Maka orang dibalikan miring itu yang memegang itu, yang menyiram itu teliti di situ. Ini maka yang memimpin misalnya ya, gimana, sudah yakin ya, iktikadnya sudah pas bersih, ya udah yakin, ya udah kita balik sebelah sininya misalnya. Nah ini ya, tapi jangan terlalu dikasari, boleh juga ya, karena mayit itu merasakan ya, dicubit sedikit ya, dalam suatu keterangan itu menjadi juga kesakitan katanya. Ini ya, dicubit sedikit atau bahkan ngusap kasar pun mayit itu merasakan sakitnya. Itu masih dimandiin itu dalam suatu keterangan demikian. Nah itu ya. Nah jadi setelah diyakini bersih, ya udah ya, terakhir guyur ya, diinikan air dengan air yang suci ya. Tengah-tengah tadi Pak boleh dikasih apa tadi, sabun ya, sabun umumnya demikian, sabun atau apa bentuknya untuk membersihkan. Nah itu. Nah setelah itu sudah pemandian selesai, ini gambaran sudah ketemu lah ya. Nah ini diusahakan ya, yang sangat dijaga itu adalah aurat Pak ya. Jadi aurat itu ditutup benar ya, ditutup benar ketika dalam pemandian, itu penjagaannya. Terkadang
orang-orang itu bahasa nyun sewu gegabah atau sembrono itu malah diumbar, ya jangan. Jadi usahakan yang aurat itu sangat-sangat ditutup itu, ataupun nanti air juga bisa masuk ke dalamnya dengan kita caranya bagaimana. Nah itu ya. Nah itu sedikit ya sekilas daripada gambaran dalam memandikan, demikian. Paham Pak ya? Nah itu dalam pemandian. Berikutnya dalam kewajiban yang kedua yaitu dalam mengurusi jenazah ini adalah mengkafani. Tadi sudah disampaikan ya, mengkafani ini ya untuk laki-laki itu sebanyak 3, perempuan ini sunahnya loh Pak, sunahnya adalah 5, tapi itu perinci 5 itu. Ini gambaran prakteknya ya, gambaran prakteknya. Nanti ada yang langsung praktek ya untuk mengkafani. Kalau misalnya laki-laki, ya ini secara umum di masyarakat saja dulu Pak ya. Kalau aslinya gini, aslinya 3 lembar itulah ya dihamparkan, digelar ya, dihamparkan, kemudian jenazahnya di atas kasih kapas, ya terutama aurat ya, yang bolong-bolong, terus bahasanya Pak Kulung ugel-ugel, apa Pak? Ya ini ya pergelangan ya itu kapas, kasih kapas. Ini langsung dibungkus boleh ya, apalagi tadi disampaikan cuma 1 pun nggak masalah, ini laki-laki ya. Tapi secara sekarang umum lagi ya, minimal dari aurat juga ditutup. Maka ada katanya untuk menutupi bahasa kita ini sewu seperti sempak itu ya, jadi dipasang juga. Nah ini ya, maka untuk laki-laki 3 lapis kapas langsung dibungkus boleh. Nah sebelum dipasangkan kita siapkan tali terlebih dahulu, jangan sampai kelewatan. Umumnya itu sunahnya adalah ganjil, umumnya 5 di atas kepala, di dada, di pinggul, ya di lutut terakhir. Itu biasanya ya secara pemasangannya. Terus kain yang mau berlapis tadi sangat disunahkan pakai wewangian yang tidak beralkohol. Ya, ini sangat dianjurkan. Misalnya kain kapan yang sudah terbentang tadi dikasih dulu minyak wangi Pak, minyak wangi. Kemudian yang kedua, ketiga dikasih minyak wangi juga. Ya, nah ini yang nggak kuat kapur barus, tidak kapur barus pun nggak apa-apa. Ya, langsung apa namanya? Langsung wangi ya. Nah itu ya dikumpul dulu ya, dikumpul dulu aja ya, nanti saya panggil aja untuk yang mempraktekkan. Kalau untuk putri ya, kalau untuk putri itu 5 ya sunnahnya ya. Nah itu ada yang 3 pun ya, ketika ada kayaknya adanya itu ya cukup juga. Nah di situ ada namanya izarah sama komis ya, baju kurung sama sarungan ya. Nah ini baik untuk pemotongan nantinya ya, kabarkan aja itu untuk video ya. Untuk pembuatan ya, nah itu ya. Ini pembuatan baju ya, biasanya ada yang digunting di sini ya, gunting di sini ya. Untuk ini yang mohon maaf yang tadi tutup aurat bahasanya apa? Empak ya. Daleman itu dibuat kayak gini ya. Biasanya kan kain itu lurus ya tadinya, ini biasanya digunting kayak gini. Nah ini sisanya ini untuk tutup atas bawah, sisanya yang digunting ini loh Pak, sehingga bentuknya kayak gini. Ini kan nanti diginikan ya, ini diginikan. Nah ini yang sisanya ini guntingan ini untuk tutup atas bawah, jangan dibuang ya. Nah ini kan di sini dipasangnya tadi
Ya, kemudian untuk perempuan ini izarah, laki-laki pun sekarang memakai juga, namanya sarung. Nah ini untuk dalam, ya sarung. Nah ini bajunya, ya. Tadinya kayak seperti ini baju itu, ya kan luruskan seperti itu. Kemudian dilipat gini, ya kan? Dilipat gini. Ini anggaplah sudah dilipat. Baru ini dibolongin, gunting maksud saya. Ini sedikit aja sebenarnya, cukup untuk leher kok. Nah ini digunting. Untuk apa? Untuk nanti kalau punya nggak digunting, fotonya nyelopok deh Pak. Ya harus digunting dulu supaya nanti dibuka jenazah baru ditutup. Itu maksudnya. Ya. Nah ini. Terus tadi tali udah ya, tali 2, 3, 4, 5. Ini tali. Nah seperti itu. Nah ini di bawah tadi boleh ya, kalau laki-laki tadi 3 ya, perempuan tadi boleh bagus ya, 1 ya ininya, 1 lembar ya minimal ya, yang laki-laki ya minimal 1 sampai 3 laki-laki, perempuan 2 sampai 5 ya, ditambahi dengan ini nah tapi pun 1 pun tadi dikatakan yang penting buntel oleh ya. Nah ini tapi kalau secara umum ya prakteknya kayak gini secara umum ya, suke memori ya. Kadang kalau kunting yang geredek barang lipat gini nanti prakteknya tuh gini. Nanti kan kalau untuk bahasa kan ke sini, kalau untuk ini berlubang sini. Ini yang untuk ini aja. Itu juga. Jadi celana dalam itu boleh lurus ya, lurus atau seperti saya itu tadi dibuka boleh. Yang penting untuk menutup aurat yang apa khusus itu tadi. Ini untuk cukup sama sarung. Ya. Kalau ini aja iya wis kuwi wae. Jujur ora berani kowe. Pak terus sepan kan. Ini baju kurungnya aja. Segini. Iya segini sudah. Apa ya? Sarung. Masnya sarungan. Salah. Ya, anggap aja ya. Nah, berarti ini untuk yang aja. Ini untuk baju kurungnya aja. Sobek ini. Nah, untuk baju yang saya terangkat di atas itu, ini biasanya digunting ininya. Nah, ini. Ini untuk agak menceng belok. Ini terlalu landep ini. Kandel ki masalahnya. Nanti ada di sobek. Ini kita sobek sini. Untuk yang depan. Sobek kan aku jadi ini. Iya, sobek. Ki wis menyobek. Nah, ini pemasangannya seperti ini, pemasangannya dilebarkan. Nanti kalau udah jenazah di atasnya ya baru kita tutupkan. Seperti itu aja. Ya ini pun ya, ini ada yang full gunting, ada yang tidak full, cuma segini yang penting pal masuk langsung tutup. Nanti ada yang seperti itu. Jadi enggak, ini kok langsung bablas. Ada yang cuma segini apa? Hanya tidak pol gitu ya. Itu tidak terlalu bermasalah. Kemudian potongan-potongan ini kalau bisa kita manfaatkan. Ya, kalau ini misalnya untuk leher atau di mulut boleh. Ya, kita simpankan di ininya atau di bawah ini. Masalah. Sisa-sisa untuk celana dalam. Ini terus mau ini cewek tak dibeli kan tak tahu dia. Kayak ini almarhum Pak Andri ini kan karena siro. Ini seperti ini pasangannya. Jadi tinggal ditelan. Nah ini untuk ini buatnya seperti ini. Kita sebenarnya kita ukur ini saja dulu, kita lipat ukur apa? Kira-kira tidak cukup ya dari sini ke sini ya betul. Mau sobek enggak? Sobek. Praktekkan ini gini pas ditikal gini kan, terus ini potong pinggir ya. Seperti ini. Pokoknya kira-kira terus guntingin kayak orang Mor ini tebel kuwi.
Oh iya, asli tebel. Nah ini kan jadi ya kurang jeruk kurang katakan apa, tapi intinya seperti itu ke ini opok. nah yang opok yang itu sisanya itu Nah ini sorbannya nanti kalau lagi di sini kurang dalam lagi. Ini biasanya untuk bawah, kalau agak dalam itu kan agak lebar, ini untuk atas. Itu setelah ini kan ini kita masukkan seperti ini. coba Turu. kan mentahan kalian ini. Pas ini juga. Nah, ininya pakai dulu. Sekepasnya ini ya. tapi ini kurang Sebenarnya Jawa ini. sebenarnya ini itu yang mampu tadi. Hah? Yang mampu disimpankan. Nah, dari- kan enggak. Oh coba dari Pak Kotanya di sini. Oh, Makan dulu. Makan dulu. Ya. Tapi kurang Jawa iki. Iki dhuwur iki. Sampe Jawa iki. nah ini Ini tidak apa-apa. itu kan pas deh. Iya, Belum meter loh. Ini orang tiga lampu ya. Siap namanya? Di pangku tenang. Ya. Di pangku. Nah, Di pangku tenang. Ini diam aja. Diam aja. Nanti biar biar nanti di pangku aja. Ini katakanlah di suatu wajah yang sudah ditinggal. mainnya cendek lu. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, yang pertama ya wajah, kemudian tangan, ini sebagian kepala, kemudian kaki yang kita basuh. Ya, misalnya ini itu Pak, diginikan, terus kemudian tangan kanan, kiri, kemudian di sebagian kepala, kemudian kaki kan basuhkan ini ya, kita basuh. Nah, baru ini yang kanan ini siram, kiri siram, baru dari atas semuanya. Berulang kali sehingga kotoran yang di sini kan batu ya, untuk ada teman yang bantu juga, kemudian menghilangkan kotoran-kotoran atau najis. Itu kan tujuan mandi kan gitu. Itu gimana Terus, itu Pak? yang kedua, kotorannya begini. Kan penet ya. ya Perutnya enggak agak ditekan. ditekan enggak diangkat apa-apa, enggak, Pak? langsung ditekan ben paham. Di- Nah. Dong ora Nah iki. ini ya Kentut. apa ya? Kan ada di pinggul ini kan ada tulang yang gini ya. Ya. Nah itu di atasnya itu ditekan untuk mengeluarkan yang belakang. Ini agak lambung sebelah sininya, agak di ini. Tapi yang jauh jangan terlalu di jenazah ya. Nah ini posisinya diginikan. Ini kan agak diangkat nanti. Nah seperti ini. Maka ada apa? Ada kain atau kasut tangan ya, umumnya di rumah sakit itu kita yang jauh cekokin, dicekokin. Itu terutama anak ini harus orang tua itu wajib. Ojo wong liya ya. Nah itu paham ya. Nah itu Perhatiannya tenang sih. sudah semua, kemudian dikasih sabun secara merata. Tadi yang kotoran dua ini, kemudian yang telinga, hidung, kemudian mata. Nah terus jangan sekali-kali terlalu apa ya, kalau kita ngurut atau membersihkan terlalu kasar. Misalnya ada ini dibaru tenang. Ada yang menempel kok secara tangan kita praktek nggak bisa sama sekali dilihat sehingga mengelupas kulit, jangan. Ya minimal air kita udah ada di situ. Nah itu sudah situ, di sabun sudah selesai, kita bersihkan, bilas bahasa kita ya, dibilas dengan sabun tadi. Kalau sudah sampai selesai, nah baru kita apa, kasih aduk sampai namanya dibasahin itu, yang aduk itu di yang apa, air yang masih dikeringin. Nah itu kan disiapin aduk ya, atau kain apa, dibersihin supaya di sana juga nggak basah. Nah ini kalau praktekkan biasanya orang muda yang di bawah satu di sini Mas ya, Mas yang Arifin. ya, Mas Arifin ini sama saja di bawahnya. Yang tengah ini pinggul sama paha. Ya. Ini sampai di pangenteng ya. Ya aslinya kan ada orang yang di bawah sih, ada yang mampu tadinya. Kalau yang bawah itu kan tinggal menerima sebenarnya. Nah itu. Coba ada yang mampu dulu di paha, ada yang menerima aja. Bangku saya. Sama ini tadi apa untuk
disiwak ya. Oh ya, kalau ada siwak, intinya disiwak. Kalau enggak dipakai kain bersihin, biasanya ada lendir-lendir ya. Sedikit bersih, Nah, coba tunjukkan dulu. Yang posisinya samakan sama Mas Budi. Dari belah sini semua. Belah sini. Nanti yang bawah yang ambil belah sana supaya enak. kan itu kain. Jangan ada pakai itu siap. Ah, siap. Nah, ini yang mampu di sini. Sini yang mampu. Yang mampu. Angkatlah, angkat. Patungan. Ada nanti yang bawa. Supaya nggak kena lagi. Ini. Nah, lalu ini terima. Tadi tepatnya ya. Satu di sini, ini, kedua di sini diulikat, terus ini ditimbul sama paham, terus ini kandungannya. Domestik Pak, terus dikontrol karena itu domestik. Ya, silakan. Nah, domestik. Silakan, Mas. Nah. Ayo, Mas. Mas. Bener Pak. Jadi coba agak kasih. halus ya, jangan terlalu kasar, pelan-pelan. Kebut. Jadi artinya Dana kesehatan Pak. Pak Sab, Ya. sebagai tanda pasnya memegang enggaknya, itu ketika diangkat rata. Oh gitu. Kecuali tenaganya Pak belum. Lemas. Kecuali. Coba, jangan lupa Panton. Ki, Karena belum dhuwur kene iki. Indonesia tangan-tangannya kuwi. Nah, kowe dhuwur kita ya. Ya. ini sama ikan, terus di paha ini, pikul ini sama paha. Tengah itu paling berat. Tengah usahakan yang agak lebih besar atau lebih bertenaga ya. Alami wabet banget. Enggak. Iki Salah nunduk ini. iki. Ini coba Ah. tengah yang besar. Kuat, itu udah Nah, Nah maksud nanti kalau dipraktek, Ya. tolong yang tengah itu yang kira-kira kuat, jangan Oh, tenaganya. Aduh, nanti karena jenazah beneran ceplok ya. Pernah terjadi sampai gini loh. Iya, memang. Nggak tahu yang ininya. Silakan diangkat, ya ini ngangkat, ini mundur langsung ke sana. Ini mau ganti. Gantian orang kan. Kan wis basah, kuyup. Pelan-pelan. Ganti. Wis tinggal. Kowe kan wis teles kuwi mau bar ngedusi. Nah, ganti kowe sing garing. Mindah rene. Ayo, angkat. Pas terus. Paskan sendiri. Pas nih. Iya. Paskan sendiri kira-kira. Ya diskusi boleh. Nah. Tep. Pas nih Pelan-pelan. Jalan deh. Urip itu nadane urip Pak. Terutama kalau ada sarung tadi, oh ini dulu, apa namanya? Pelan-pelan kita tinggal. Yang tadi dipasang ya. Nah, ini. Terus ini kalau ada sarung yang harus sarungkan. Dipaskan ya coba sekalian. Ya tingkatkan. Makanya untuk ini misalkan naga kita ngukurnya segini. Jadi nanti dilipat itu udah lipat terus segini. Bisa pas. Dan untuk ini sebenarnya sudah cukup. Ini enggak cukup ini. Kurang tahu. Nah, Terus ini ya. Pasang itu Pak. Tangannya ini tangannya. Ya, gua aja lah. bukan praktek. Kuat dulu. Ini kan kapas dulu Pak. Ya, pas apa? ketika ada Itu sebenarnya ada kapasnya, itu kapas sekolah dulu ya. Kan kita kalau ini yang meninggal warga PSRT setelah kapas baru mori kita itu. Oh, Ini kami dulu juga dikasih dari pelatih, kami juga pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Mutakin. Sekarang juga masih itu. Ini kan khusus warga PST ya. Ini kan udah dikapasi, jadi ini bajunya ini dipasang, baru mori kita itu dibagi. Gini kan, baru mori yang ini 1, 2, 3. Iya, seperti itu. juga sebelumnya ya ini tadi kalau memang ada apa pewangi tadi bahkan sebelum dipasang jenazah kasih Iya, wangi-wangi itu juga. juga tadi ya
Artinya apa? Artinya memang dari pihak yang mengurusikan ada yang mengurusikan kapan, ada yang memandikan. Kalau satu orang sana sini, dan itu pernah saya kejadian demikian. Pernah Pak. Saking tali nggak dipasang, jenazah di atas, coba gimana Pak? Artinya apa? Jenazah di atas lagi bagus robot itu terjadi. Timbulan balik. Nah itu tapi ya kita nah, seperti ini ya, jadi disampaikan. Kompres. Kapas tadi kan sebelum ini tadi kan kapas ya, terutama di awal ada bolong tadi, kemudian yang saya katakan apa tadi ugel tadi ya, step Dari atas. ini ataupun itu yang ada. Makanya ketika kita melaksanakan lihat kondisi keluarga kan kita mau melihat status dulu Pak ya. Harus ini jangan. Lihat orang tuh bisa membeli kapas apa enggak. Kan demikian Pak ya. Kalau kok beli, alhamdulillah. Kok enggak ada ya. Artinya kita sebagai pemenang yang di sini itu jangan sampai memberatkan. Ya. Seperti itu. Nah ini. Baik, sudah selesai. Tadi kalau Pak Ahmad tadi ditambah atasnya, kemudian ini sama aja. Bisa. Makanya dikatakan minimal tadi terbungkuskan. Intinya itu. Nah itu. Terus dilipat di Kemudian kita lipat langsung aja kiri dulu baru kanan. Kiri itu di situ berarti ya. Kiri dulu baru ini yang di atasnya. Yes, cukup ya. Sini yang enggak cukup. Ini dianggap 3 ya, dianggap 3 lapis, dianggap monumen itu memang peralatan yang sudah biasa pakai, sudah biasa di umumnya di sini. mau dilipat ke lambungnya masuk. Kuwi dhuwur kuwi nganune kuwi. Ora tur ya mau semua. Mau tonggone mah ini kok santai mau dhuwur piye iki lah kok. Ini yang sebelah Pak ya. Kamu di sebelahnya. Pakai kayak seperti ini. Bisa belum tadi? Ya, seperti ini. Biasanya yang kita di sini seperti ini yang dilakukan. Adapun nanti ketika ada yang ke sini, Ya. nggak ada Yang terlalu kayak dimasalahkan. biasa Jumatan itu, Iya. yang pakai 2 kalung itu ya ada juga. Di sini langsung kalungkan sana. Ya, cuma dikalungkan di sini, di sana. Kayak seperti orang yang sholat Jumatan atau sholat itu. Tapi saya seringnya itu Seperti ini yang seperti ini dipakai. Nah, karena imamah katanya itu sebenarnya seperti itu. Ya kalau ini maaf Pak, kalau misal kata jenazahnya ini sholat 5 waktu oke lah, kalau enggak sholatnya cuma itu aja. Kewajiban urusan kewajiban muslim. Bungkus aja di sini kok, Pak. Astagfirullah. Sebenarnya ini ada ya, kalau untuk apa kafan yang kecil itu biasanya disilang. Jadi 2 itu jadi 1. Ya. Ini posisi seperti ini jadi perlu 6. Jadi disilang. Jadi gini dijadikan kan, satu gini kan. lapis. Seolah-olah nanti ini sama ini jadi kamu jadi satu. Cukup maksudnya. Nah, itu. Maka Ya, saya sering terjadi itu Pak. Jadi ada yang mengatakan kalau kayak gitu kan itu namanya 3 lapis ya. Jadi karena ini misalnya lebarnya kan nggak pas ya Mas Ari ya. Jadi akhirnya ditum 3 itu ditumpuk tapi Ya, model dengan silang-silang ya, yang itu seperti katanya ini. itu nggak masuk itu gimana itu maksudnya itu? kalau secara wajah tetap 3 lapis tadi Mas. Hmm. Tetap masuknya 3 tadi ya. Ataupun mengungkapkan 1 lapis itu kan wajibnya cuma 1. Oh gitu ya. Artinya sudah diperbolehkan. Tapi ada yang dijahit barang sekarang Boleh dijahit itu lebih boleh. Keren malah. Dan sebenarnya kalau cukup waktu artinya tidak mendesak siap jahit itu sebaiknya dijahit sama masalah. Jadi Artinya tertutup benar-benar 1 lapis Satu lapis, 1 lapis 1 ya. Ya. Sudah? Jadi ini ditutupkan ya. Karena tidak cukup. Secara ini Pakai orang hijau. tapi kalau yang secara umum di rumah sakit itu paling banyak memang sampai sebatas ini Pak. Sak gulu. Sebatas ini kan ditutup kapas Pak. Ini sampai sini.
Oh, nggak apa ya. Ini untuk mempermudah di makanan sebenarnya. Walaupun ada yang seperti ini juga, ini kan hasilnya kan cuma ini aja nanti aslinya. Oke, gini aja Pak. Berapa Pak? Terus ini paling Kasihan lah. Ini 1 atau 2 kali kelilitan boleh, ya 3 lah katakanlah ininya. Terus di samping kiri ya, sana ya tadi. Semuanya, Mas. Nih. Ini berarti sebelah kono. Samping kirinya saja, ada yang mempermudah. Kalinya 1 gini, kali biasa, terus yang maksud satunya. Ini kan. Kenapa nih? Wah, kenceng enggak apa-apa. Tinggal balik itu saya. Lah Pak Kadus sih positif kan Kadus papan itu. Langsung turun tangan. Orang meninggalnya Andri diingat aja. Almarhum Andri. Wih, coba tali pati. Gue nek ngucuri angel loh. Kok tenes. Debat didusi mau apa? Jadi intinya ya, saudara sekalian, intinya dengan nanti toh pun tidak langsung praktek, maka saya katakan tadi minimal mepet ya, nimbrung dengan yang pelaksanaan tadi. Jadi jiwa dengan yang semua dari mulai sekarang belajarlah untuk ikut andil dalam kebaikan ya, walaupun saya pribadi juga masih belajar. Artinya apa? Selalu ikut andil. Apa yang bisa kita bantu itulah kita laksanakan. Mas sekolah ini cuma membegangkan aja nggak apa-apa, tapi lama-lama ilmu itu akan terbawa ketika setelah mempraktekannya. Telaten panen. Nah, seperti itu ya, saudara-saudara ya. Saya kira ini maklum ya. Jadi lebih detailnya nanti ketika di lapangan. Ya, nah gambarnya seperti ini. Maaf, ya. Terus Pak. Digotong. Jangan di dalam kubur itu. Oh gitu. Praktekan. Kakak tembok ya. Ya, oke. Di ini kalau lebih hitam memang ditempel sini. Kembali yang akan dari sini Ya, saya mau. dengan nanti. PM itu PM. Ayo, isinya sorosoi loh. Cuma ngangkatkan ke situ. Nanti ini langsung angkatlah jenengan ke sini 3 langsung di bawah ya. Anggap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba. Nah, yang ini lepas, rombongan ini lepas. Berdiri. Berdiri. Awas, ini tembok bro ini. Turun diangkat di sini. Paham? Satu aja, satu gini aja, satu semua. Nah, satunya tungan. Ya. Silakan turun pelan-pelan, diturunkan yang kaki dulu. Iya. Ini gelune 5 kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, turun itu tapi agak sini langsung bareng. Ya. Agak miring sana dulu. Langsung disambut. Kita tahan, tenang. Kan ngono kuwi. Iki gelune pasang iki. Oh, apa? Iki lho. Ya. Kan 5 nih. Sama itu. Apa? Delama jari tempelkan ke tembok. Jari. Buka. Dibuka sih. Tali dibuka. Iya. Terus tali dibuka semua. Ya, ini katakanlah diganjal. Ada yang nanya. Kalau dikiringkan enak. Kalau kamu tidak lakukan saya kan apalagi di sebelah kanan. Boleh dicampur. Duh, kayak sok enggak, boleh dikumpulkan. ambekan nih. Itu tempel-tempel. Nah, tempelkan gitu. Kamu harus menahan dari. Mungkin Bisa di sini. Saudara-saudara, gelut itu di sini biasanya untuk bantal ya. Bantal apa? Kepala satu, terus di ini diikat, terus dipukul tangan sama tumit. Ya. Kan 5 to gele. Yang bantal ya nggak masalah. Ya, artinya lepaskan rendah. jadi kondisi aja.
apa ibaratnya ada yang berusaha masih Kenapa? Jangan sampai ketika jenengan takziah cuma duduk. Toh pun nggak disuruh diumumkan oleh yang dalam. Ayo bapak-bapak siapa yang mau ikut menyalatkan atau mendoakan. Sebenarnya kita terpanggil kok. Yang sekarang kita tidak melakukan kenapa? Mungkin faktornya satu, nggak tahu ilmunya. Mayoritas ya. Atau tata caranya seperti apa? Maka kalau di kasus lima tetap saya umumkan tata caranya. Sholat itu kayak gini, 4 takbiran. Pertama harus baca Fatihah, kedua sholawat, 3 doa, 4 salam, selesai. Enggak bisa semua, yang penting ngikut belakangnya itu wes gerak umi salam kan ngono. Ora apa-apa. Niat kita takziah. Nah itu tadi Pak. Ya. Jadi sholat dalam menyolati jenazah ini sebenarnya simpel kok. Enggak terlalu ini. Fatihah. Ya, kan takbirnya apa Pak ya? Tapi Pak, niatnya saya nggak hafal. Nah ini terkadang kendala kita itu di hafalan Arab ya, biasanya. Nah, ini kembali. Yang penting bacaan yang harus kita hafal itu dalam praktek sholatnya. Kalau niat kan kembali, ya melafalkan itu adalah sunnahnya. Tapi hati ini. Ya, usolli dia laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fadl kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat sholat ya atau nyolati mayat iki, mati kita loh, mayat iki 4 takbiran fadl kifayah ma'muman karena Allahu Akbar. Mana enak hati. Ya. Kalau perempuan ya Arabnya tinggal usolli ala hadil mayyitati. Nanti dulu ya. Jadi sedikit ketinggalan yang niat mandikan tadi Pak ya. Sama niatnya, yang penting dalam hati. Aku niat ngedusne mayat iki karena Allah, kita aja Pak. Ya. Nawaitul busra hadal mayyita hadhil mayyitati kalau perempuan. Lihatlah niat saya memandikan mayat ini karena Allah dah. Dalam hati kita. Gak usah yang lainnya, iso dengan kita ya. Nah ini ya. Jadi dalam sholat ya saudara sekalian, tuntunan sholat itu ada kok sebenarnya. Kan selama ini kita kan jarang sinau, nggak sekolah, nggak dalam sinau DPC sekolah pun, nggak sinau, iya kan? Nih, ya aku ya hafal lah ngomong. Masa Apip. Dulu di sekolah pun nggak pernah belajar, tapi itu bukan putus semangat kita, bukan untuk putus semangat kita. Dulu lah, tapi sekarang udah berbeda, semangat untuk taklim, untuk belajar lagi apa yang belum kita ketahui. Makanya banyaklah yang belum kita ketahui, yang katakan koyo tadi. Nah untuk sholat ya, tinggal posisi kita jadi imam apa makmum itu untuk niat. Ya, niat saya menyolati mayat ini 4 takbir fardhu kifayah makmum karena Allah dah. Dalam hati kita pikirkan matang nang Allah, harap nyolati mayat ini. Dungone. Enak itu jadi makmum, enak banget. Melok Allahu Akbar. Enggak harus dibaca seperti Allahu Akbar. Salam ya salam, Fatihah ya banget gitu Pak. Yang penting apa? Biasakan mental kita untuk kesana. Jangan sampai tidak ikut andil kalau bisa. Ya, biasakan aja itu. Nah itu. Jadi sholat prakteknya 4 takbiran. Saya ulangi ya. Takbir pertama sebelumnya niat ya. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Niatnya tadi sudah Allahu Akbar Fatihah. Selesai. Terus takbir kedua Allahu Akbar, baca sholawat. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan apa? Bisa, kenapa nggak mau nyolatin kan gitu? Pertanyaan saya kan aneh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maksimalnya kalau ada imam yang panjang itu biasanya sholawat Ibrahimiyah yang dibaca di tahiyat akhir. Kalau ada imam kok baca sholawat takbir kedua agak panjang, yang dibaca biasanya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Itu biasanya Pak. Saya kira hafal juga. Ya, takbir yang ketiga. Nah ini, itu doa. Ada dua opsi. Ada doa ini dipisah antara takbir ketiga sama keempat. Ada yang di tiga aja. Nah, yang harus diilmui kita ini jenazahnya laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena ada yang membedakan Allahumma ighfir lahu sama Allahumma ighfir laha. Yang harus kita ilmukan. Ya, jadi saudara-saudara ketika nanti ikut ya makmum, kalau makmum dimaklumi Pak. Ya. Tapi imam ini yang tanggung jawab. Kalau sampai salah, adalah laki-laki. Nah, ini sampai untuk aku lama bawa doanya itu. Nah, kan itu. Makmum enak lain. Seolah-olah, tapi kan makmum pun harus ada yang berilmu biar untuk tappingnya. Imam salah tapi makmum ini benar. Enggak sih itu salah. Nah ini. Jadi gini Pak. Minimal doa dalam takbir ketiga kalau laki-laki itu pakai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai situ dulu aja. Boleh. Nah, itu diganti ha ketika perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, ini mau digabungkan dengan doa berikutnya boleh. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtina ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'alil jannata maswahu misalnya. Ya. Kalau iso Pak apa sih mau ya wes, kan apalannya kalau Pak anak kita ya wes. Penting manfaat. Nah, Allahumma ighfir laha perempuan ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha minimal. Nah, takbir yang keempat Allahu Akbar. Ya udah, kalau mau baca doa lagi yang Allahumma la tahrimna tadi belum ya dibaca di situ boleh. Ya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Nah, ini boleh Assalamualaikum warahmatullahi itu ya boleh. Sampai itu ya boleh. Nah, ini ya, tapi kalau di sholat itu yang sangat-sangat diinginkan sampai warahmatullahi. Nah, ini ya. Itu dalam kaifiyah atau tata cara dalam menyolati ya, menyolati jenazah. Nah, jadi ingat aja ya. Makanya kalau menurut saya ya, saudara-saudara, yang penting jenengan itu tampil gitu aja, tapi jangan di depan ya, kecuali kepepet tenang kene wong ya. Kecuali iso yakin Pak Bambang iso asline lek kene wong. Ya. Mungkin kalau ada kasus tetap Pak Agusnya. Tapi maksud saya gini, misal ya Pak Anton yang maju udah berilmu, jenengan tuh enggak nunggu yang ikut gitu nah, nimbrung melihat. Ya, kecuali tempat mungkin ya. Tempat karena suatu hal dempet-dempetan atau gimana ya udah enggak usah apa-apa. Nah, yang maksud saya itu ikut ambil tadi. Jangan sampai diam, apalagi menyolati Pak. Ya, semakin banyak jamaah, semakin banyak shop, maka fadilah berjamaahnya itu justru akan dihadiahkan untuk jenazah nanti. Ya, yang kita yang jamaah juga ya dapat pahala. Dikira kita menyolatkan jenazah nggak dapat pahala untuk kita, tuh jangan salah. Ya, setiap berbuat baik kepada siapapun kita pun akan dapat. Nah, ini dalilnya sudah tahu. Ya, terakhir yaitu menguburkan, memakamkan. Tadi sudah disampaikan. Ya, kalau dalam bahasa lain minimal dalamnya bapak-bapak itu sak dedek sak pengawe. Aku sudah ngerti nih Pak. Sak dedek sak pengawe ini ngajari ngene buwil. Ya, Pak Agus sudah yang mana Pak Agus Jawa WhatsApp. Aku sudah ngerti sak dedek sak pengawe. Artinya apa? Sak ngadepin kita sing mejono. Nah, mejono iki apa aja? Mejono itu yang sedang orangnya di bahasa Jawa, wong kulonan ngono. Kalau dia kan ya. Orang mejono itu orang yang enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah, tapi sedang umumnya masyarakat, dia berdiri kalau ngawe-ngawe. Itu dalamnya Pak. Ukurannya. Jadi ngukur orang itu jalannya pendek. Ya cetek. Iya kan? Terus jangan yang orang tinggi jedor itu kan kok coplongnya angel ya busuk orang. Artinya apa? Yang sedang
Nur maka aja kayak aja ukuran. ukurannya sak dedek sak pengawe. Ya, orang berdiri tambah segini. Maka kan prakteknya kalau di sini udah ahli semua penggali kubur ini. Ketika apa jenazah disampaikan itu kan begini. Iya. Akhirnya ini pengawinya ini, sepengawinya. Enggak gini lah, enggak pas berhadapan tidak. Nah ini udah paham semua rupanya. Nah diginikan. Ya, tapi secara minimalnya saat detik pengawi kan istilah. Minimalnya apa? Dari jenazah yang dimakamkan itu terkuburkan dan tertutup aman dari binatang buas, itu intinya. Jangan sampai dari yang dimakamkan itu apa tidak terjaga sampai tercium baunya sehingga binatang buas itu mencium kemudian nanti akan mengambilnya. Ini berarti orang yang memakamkan ini tidak berhati-hati, tidak menjaga. Nah ini karena ini akhul muslim tadi, saudara. Nah, ini dipahami Pak ya. Jadi sudah ini. Kemudian jenengan-jenengan kalau memang ada yang ditugaskan untuk ke bawah atau bahkan untuk mengangkat dari keranda, bacalah Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa memasukkan jenazah. Gak iso apa? Ya sholawat mana? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang dirangkum. Ada fadilahnya juga. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dimasukkan. Nah, pelan-pelan dimasukkan. Sudah itu diberikan ke kiblat, yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Tadi disampaikan, makanya talinya itu satu pati, yang kedua wangsul. Ini Pak, namanya wangsul ya, wangsul. Jadi dibuka itu mudah juga. Ambil semua, kumpulkan di kaki umumnya. Ya, talinya itu dikumpulkan di kaki semua. Ada yang nggak apa-apa, yang penting kebuka nggak apa-apa. Terus di jidatnya dibuka. Ya kening dibuka, tempelkan ke tanah. Sama ini kaki yang untuk tahiyat dengan tadi. Makanya ini sholat tadi gini kan, jangan sampai gini tadi. Ya, ini juga di makam juga diginikan antara jidat dan ini, ya, atau kening tadi ditempelkan. Selesai itu baru diganjel ya, apa namanya? Gelu. Bahasa Jawanya asli ini gelo. Gelo dengan jadi gelu saking gelonya. Nah gelu itu kan umumnya 5 juga ya. Kalau jenengan sudah punya ilmunya, ini minimal kan ilmu juga dari Pak Agus, mungkin dari saya mungkin, tapi ya gelunya tadi dibaca juga Pak ya. Kalau ada orang yang nggak tahu, jenengan langsung ambil nih gelu tadi, pegang Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar dan seterusnya. Enggak iso alam nasrah wa nasqudra wa waduna akal wizra. Enggak iso nya balik Pak Agus kul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muga-muga gelungki sing dipasang di sedekne mayit iku mau enek asmane sing tak waca sebagai saksi. Jenengan kan baca Quran paham lah, ya paham. Ya muga-muga coba tadi kan. Nah ini itu salah satunya. Ya. Nah itu satu. Makanya dibacakan. Inilah pentingnya ilmu ya, bapak-bapak, ya, saudara-saudara, pentingnya. Tuh. Kemudian mungkin untuk lebarnya ataupun azan dan sebagainya ini tadi tidak disinggung oleh Pak Agus ya. Di situ secara wajibnya tidak ya. Wajib diazankan itu tidak wajib. Wajib kita 4 tadi. Memandikan, kafani, menyolatkan, memakamkan. Adapun untuk selain itu adalah yusanno, disunnahkan. Ya. Diazani silakan. Jawa mati kok diazani, enggak azani enggak ngomong mati toh. Terus apa ngerti sing mati diazani? Juga ngerti secara zahir. Ya kan Pak? Zahir enggak perlu. Tapi sekarang logikanya gini, kenapa anak bayi itu yang belum ngerti juga diazani? Apa yang ngerti azan? Yang pokok sholatnya enggak juga. Ya, di keterangan lain disunahkan azan ketika ada angin besar, angin topan dari sana ke sini,
kita sebagai muslim disunahkan azan menghadap itu loh Pak. Kan kita prakteknya ya Allah, ya Allah. Ya ini ya pas kuwi. Ya Allah pas ada angin. Tapi angin ini kan just menang ya Allah ya kan. Nah itu disunahkan azan. Ya misalnya ada hujan deras ke arah kita, ya Pak Polo langsung azan aja. Ya enggak keras juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai selesai. Itu sangat disunahkan. Ya minimal apa? Mohon kepada Allah untuk diredakan, maksimalnya tidak ada bencana apa-apa. Ya, tapi sebagai zikir kita intinya itu. Baik, terakhir untuk pemakaman tadi sudah disampaikan ya. Ada kita melempar tanah tadi Pak ya. Jadi tidak hanya melempar tapi dibacakan ayat tadi ya. Ya kembali tadi apalekul wallahi. Ojo sampai kurang nganter-nganter Pak. Jangan sampai cuma demikian. Jadi ditambahin. Nah itu ya. Kemudian ini satu hal terpenting untuk kita saya sampaikan ya, ini karena siswa-siswa ini jangan semuanya itu taklim belajar, artinya kan nama belajar mendengarkan apa yang disampaikan. Jangan sampai ini etika ya, adabiah dalam pemakaman. Jangan sampai kita ini duduk di atas makam, Mas ya, yang sudah belajar ya. Ya, kalau kita sedang ziarah atau mengantarkan pemakaman, jangan sampai duduk di atas makam orang, bahkan menginjak. Kenapa? Ini kan orang bahasa kita ya, masih orang seolah-olah. Masa mau diinjak-injak, dilunggui, bahkan diikuti. Nah ini berarti orang yang hidupnya nggak ada etika. Ya, terus gimana kalau ingin duduk? Carilah yang tidak ada pemakaman atau berdiri di samping-sampingnya. Jangan sampai di atasnya itu. Ya, ini realita yang ada Pak ya, tapi ini untuk kita dulu ya. Kalau kita langsung ini ya namanya umat ya, namanya umat itu kan berbeda dalam penangkalan juga ya. Kecuali darurat seperti yang memikul itu Pak, delalah kayak jalan tenang, ya gimana lagi? Ya, sempit kok kan itu. Ini kan lain. Kita ini loh yang berkunjung. Ini kita ada adabiahnya, lewatnya lewat sini. Nah, tahu bahwa ini ada makam seperti itu. Nah ya, kemudian ditutup dengan doa. Makanya dalam adat kita ada salah satu yang memimpin doa. Bapak pun kalau toh sudah ada yang memimpin doa sholat tadi keluarkan lagi, atau minimal gini, khususon ila ruhi Adam misalnya, ruhi bulan bin Adam ya. Dalam bahasa kita nggak bahasa Arabnya, moga-moga diampuni dosa-dosane Al-Fatihah, itu aja Pak. Artinya apa? Kita mendoakan ngirim Fatihah. Jangan sampai setelah selesai pemakaman kita cuma diam. Mendoakan, kita kan akan berpisah Pak ya, akan berpisah dengan tadi doakan dulu. Pun tadi sudah didoakan yang mimpin tadi. Doakan khususnya ila ruhi ini binti ini Al-Fatihah. Ya, minimalnya moga-moga diparingi rahmat maghfirah Gusti Allah dan pulang. Itu minimalnya sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya terangkan sejam pas ya saya sampaikan. Oke, aku Pak malah. Jadi Pak Agus tak tambahin mau jadi sisi aku. Sejam ya. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Pun ada khilafiyah apa yang saya sampaikan, jenengan cari ilmu lagi ya. Ada yang beda apa yang sampaikan, itulah ilmu saya yang saya ketahui ya. Mungkin keberlanjutannya kita akan praktekkan untuk sampai awal Pak ya, dari memandikan tadi juga pokoknya saya praktekkan ya. Menggapani, menyolatkan, kalau makan nggak usah ya. ini dari awal hingga akhir dalam penyampaian ini mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Banyak salahnya dari saya, itu mungkin kebodohan saya, kebenaran dari Allah. Jadi sekali lagi saring apabila ada suatu hal yang disampaikan saya ada yang salahnya juga. Jadi diilmukan kembali.
Nah itu, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وسلم وبارك تبارك وتعالى على خير الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمك وزيدا يا ربنا ولك الحمد وما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعلم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واضرب مشايخنا وذنوب اساتذتنا وذنوب اهل بيتنا وذنوب اولادنا وذنوب تلاميذنا وذنوب اخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم اهلنا وسلم اولادنا وسلم تلاميذنا من افات الدنيا والاخره ومن فتنتهما انك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركه سيدنا الفاتحه.